Shalom. Tema firman Tuhan di hari ini, jangan posisikan Tuhan seperti teman dagang. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur hidup manusia, hidup orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang menabur. Siapa yang berani menabur banyak, dia akan menuai besar. Tetapi siapa yang pelit, pasti dia tidak akan pernah diberkati. Sehingga terdengar, Tuhan, saya sudah 20 tahun merantau di Jayapura, kenapa saya tidak diberkati? Saya sudah 30 tahun merantau di Jakarta, kenapa saya tidak diberkati? Karena orang Kristen banyak yang memposisikan Tuhan sebagai teman dagang. Artinya apa? Kalau dia memberi 100.000, modalnya berkurang. Apalagi kalau dia memberi 1 juta, modalnya lebih berkurang. Tetapi kalau kita menabur, kalau berbicara pengertian dari mencucurkan air mata, berarti korban itu, taburan itu, semakin besar juga dia menuainya. Dan firman Tuhan mencatat, ada yang menabur mendapatkan berkat 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung kita mau menabur yang bagaimana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami pernah menabur pelayanan di Doyo, di Sentani sana, dan kami menabur gereja. Tetapi ternyata bukan cuma di bidang bisnis yang ada iri hati. Di gereja juga banyak terjadi yang namanya iri hati. Kami sementara khotbah, saya sementara khotbah, tiba-tiba ada ibu gembala, orang kaya, suaminya dosen, dan rombongannya dia datang sabotase, dia datang mengganggu, dia datang mendorong saya, melengsarkan saya. Oh, saya yang harus khotbah di gereja ini, kamu bukan lagi gereja ini. Wih, saya dalam hati pada waktu itu tidak lagi bisa berkata-kata. Yang terjadi pada waktu itu, kami langsung menangis, kami langsung mencucurkan air mata. Ternyata bukan hanya di dunia bisnis, yang namanya siku baku siku, yang namanya yang cungkil baku cungkil, yang satu naik, yang satu cungkil dari bawah. Kami mengalami yang namanya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kami sudah melayani di Doyo, tetapi ada ibu gembala, karena dia orang kaya, karena suaminya dosen terbang, dia datang dengan rombongan, dengan pasukan, dia mendorong kami, dan kami pun tidak jadi berkhotbah. Baru mau khotbah baru 2-3 kalimat, dia sudah membawa pasukan untuk mengambil alih. Dan kami pulang, di kala itu kami pulang dengan menangis. Dan setiap kali kami mau buka rumah ibadah, di situ dia buka lagi, di dekat situ. Jaraknya cuma 100 meter, 50 meter. Tetapi kalau orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur dengan murni, tidak mau ambil pelayanan orang lain, tidak mau ambil usaha orang lain, kita harus terbiasa buka usaha, kalau boleh bukan untuk bersaing dengan teman kita, bersaing dengan orang yang kita kenal. Tetapi kalau kita belajar menabur, mari kita menabur dengan sungguh-sungguh, dengan mencucurkan air mata. Bahkan ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Kami sudah alami
19 tahun kami melayani, walaupun tangisan kami lewati, beberapa kali kami mau dimasukkan di penjara Polda, kami mau dimasukkan di Polsek, kami mau ditahan di Polres. Karena apa? Karena mereka iri. Kami sudah 50 keluarga dan ketua daerah yang dari Biak mau mengusir kami dari Entrop, mau mengusir kami dari Jayapura ini. Kami harus pindah ke Biak, tetapi Tuhan menolong kami. Ada kurang lebih 4 tahun kami mengalami yang namanya masuk keluar di kantor polisi. Karena apa? Ketua daerah kami, dia memimpin pasukan, dia memanggil orang-orang dari Nabire, dari Biak datang, bahkan orang yang dari Jayapura sendiri datang untuk merampas pelayanan ini, datang untuk mengambil pelayanan yang kami rintis dari nol, yang kami rintis dari tidak ada jiwa. Dan kami menangis, kami menabur benih, dan puji Tuhan di tahun 2024 ini kami sudah bisa merintis sampai 7 pelayanan. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati kami dari tidak ada anak sampai menjadi 6 orang anak. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar menabur. Jangan pernah takut menabur. Jangan pernah kita pikir-pikir, hitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya kasih 100.000, modal saya hilang. Kalau saya buka rumah dijadikan tempat ibadah, nanti pengeluaran lagi Tuhan. Tetapi mari kita orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai dan sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi jangan kita posisikan Tuhan seperti teman dagang. Tuhan, kalau saya beri 100, uang saya habis, modal saya habis. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang menabur dengan susah payah. Tuhan tidak pernah tutup mata anak-anak Tuhan yang setia berkorban di gereja, yang setia memperhatikan rumah Tuhan. Saudara, saya baru membuka WA di mana ada jemaat yang mau berkorban mimbar lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada jemaat yang Tuhan gerakan berkorban mimbar. Saya percaya kalau dia memperhatikan mimbar di gereja sentral, Tuhan akan memperhatikan pekerjanya, Tuhan akan memperhatikan anak-anaknya, Tuhan akan memperhatikan keluarganya. Karena apa? Orang yang suka menabur, dia akan membawa pulang berkas-berkasnya. Jangan pernah takut menabur, jangan pernah takut berkorban. Tuhan yang kita sembah, dia menunggu, dia menguji. Kalau kita kasih 1 juta, bisa saja Tuhan kasih 10 juta. Kalau kita kasih 10 juta, bisa saja 100 juta Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan kita. Bahkan khotbah saya tadi, bahwa orang yang tidur sekalipun dia berikan berkat. Ini ayat yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan posisikan Tuhan seperti teman dagang, tetapi kita posisikan dia sebagai pemilik berkat, super berkat. Dia raja di atas segala raja. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Bahkan hanya dengan 6 hari saja dunia ini sudah seperti ini. Orang-orang kaya di dunia ini karena Tuhan. Bahkan orang-orang bisa terkenal karena Tuhan. Karena apa? Nafas yang Tuhan berikan kepada orang-orang terkenal. Raffi Ahmad jadi terkenal. Tuhan berikan nafas. Agnes Monica jadi terkenal. Tuhan berikan nafas. Presiden boleh terpilih karena Tuhan yang memberikan nafas. Tuhan sumber berkat. Tuhan punya triliun cara memberkati kita semua, memberkati orang-orang yang suka menabur dengan mencucurkan air mata. Taburan di gerejamu sangat ditunggu oleh Tuhan. Mari jangan hitung-hitung dengan Tuhan, jangan baku reken dengan Tuhan, sebab Tuhan senang memberkati orang yang tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Haleluya.